Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Rizky Setiawan, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan ruang lingkup tentang thrift shop. Tentunya saya tidak sendiri, saya juga ditemani dan dibantu oleh rekan saya yang cantik-cantik, yaitu dengan Mbak Nanda dan juga Mbak Vinia. Sebelum kita masuk ke inti dari video ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah dan definisi dari thrift shop itu sendiri. Belakangan ini kita sering mendengar kata thrift shop, thrifting, atau thrift. Fenomena ini juga masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak pro dan kontra yang muncul dari adanya budaya thrifting ini. Memangnya apa sih arti dari thrift shop, thrifting, atau thrift ini? Thrift adalah barang bekas atau second yang berasal dari barang impor. Biasanya barang ini, kondisinya ada yang seperti baru atau tidak 100% mulus. Barang thrift biasanya banyak diburu karena barangnya terbatas dan tidak pasaran. Thrifting adalah kegiatan berburu barang-barang thrift. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan berjalan-jalan ke pasar, atau bisa juga dibeli di e-commerce yang menyediakan barang thrift. Banyak orang yang gemar melakukan kegiatan ini karena selain bisa mendapatkan barang dengan harga murah, juga mendapatkan sensasi jika dilakukan di pasar thrift sambil berebutan barang dengan orang lain. Sementara, thrift shop sendiri adalah toko atau wadah untuk menjual barang-barang thrift. Thrift shop sendiri sekarang menjadi peluang bisnis baru di kalangan anak muda karena modal yang dikeluarkan sedikit, sedangkan peminatnya sangat banyak. Lalu, apa bedanya itu semua dengan pasar loak? Sebenarnya, sama saja, thrift shop maupun pasar loak sama-sama menyediakan barang bekas atau second. Hanya saja, thrift shop dikemas seolah lebih terlihat keren dan populer daripada pasar loak. Para penjual barang-barang thrift juga kebanyakan mengambil barang-barang dari pasar, lalu mereka membranding ulang barang yang mereka jual dan diberi embel-embel vintage. Tahukah sudah sejak kapan budaya thrifting ini ada? Sejarah thrift shop sendiri sebenarnya sudah lama ada, yaitu pada sekitar tahun 1760-an sampai 1840-an. Revolusi industri pada abad ke-19 membentuk suatu budaya, yaitu mass production of clothing yang membuat pakaian menjadi sangat murah dan membuat orang dengan mudah membuang pakaiannya. Di Inggris sendiri, tren pakaian bekas sudah mulai muncul sekitar era 1980-an sampai 1990-an. Sedangkan, di Amerika Serikat setiap tanggal 17 Agustus diperingati sebagai National Thrift Store Day. Pada hari itu, toko-toko akan memberikan diskon besar-besaran. Mungkin seperti itu ya definisi dan sejarah singkat tentang thrift shop. Thrift shop sendiri sudah banyak tersebar di Jakarta. Salah satunya yang cukup terkenal adalah thrift shop yang ada di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Nah, kebetulan kami juga akan melakukan wawancara ke beberapa pelanggan thrift shop. Langsung saja yuk kita lihat wawancara dan keseruannya berbelanja di thrift shop Pasar Senen, Jakarta
Mas, boleh kenalan nggak? Boleh. Oke. Namanya siapa, Mas? Imam. Mas, boleh tanya, sebelumnya pernah belanja di sini nggak? Sudah sering. Sering. Oh, biasanya belanja apa aja Mas kalau di sini? Biasanya sih pakaian ya, meja, atau jaket biasanya. Oh, oke. Kenapa Mas pilih Pasar Senen belanja? Karena dekat rumah juga kan, jadi Selo dong mukanya. aja sih. Oh, tuh. Mukanya nggak bisa kondusif tadi. Oke. Hah? Makasih ya Mas ya. Bisa kondusif mukanya. Biasa aja, Jo. Permisi Mbak, mau nanya-nanya sebelumnya boleh? Boleh. Mbak udah pernah belanja di sini belum sebelumnya? Udah. Biasanya apa aja yang dibeli? Kayak baju-baju buat kita sih, kayak kemeja cewek. Kenapa biasanya beli di sini di Pasar Senen itu kenapa? Karena kualitasnya sih Tapi sering ya? sering. Oke deh, makasih ya. Maaf ya Mbak, mau nanya sebenarnya udah pernah belanja di sini sebelumnya? Sebelumnya pernah, Pernah? Udah sering? nggak sering sih, jarang-jarang sih sebenarnya. Biasanya apa aja yang dibeli? Sana Oh, celana, baju-baju gitu? Enggak. jarang kalau baju sih. Ini Oh. baru nyoba mau lihat-lihat baju. Tapi udah kenapa belanja di sini? Apa ya? Murah. Murah, terus ada Barangnya? ada apa ya? Plastiknya gede kemarin. Keseruan tersendiri aja sih. Oh. Jadi kita milih-milih gitu. Mix and match sendiri gitu. Iya. Terus tapi pilihannya banyak ya emang ya. Pilihannya banyak, emang banyak toko-tokonya juga kan ya, banyak pilihan. Gitu. Oke deh. Ya udah, makasih banyak ya, Mbak. Selamat siang, Mbak. Oh iya, siang, Maaf Mbak. ganggu waktunya. Iya. Mau nanya dong, lagi Iya. pilih-pilih apa nih? Lagi nyari-nyari sepatu aja nih, Mbak. Oh, sepatu. Udah lama belanja di sini? Udah sering? Udah lumayan sering sih, beberapa kali udah sering kesini juga. Oh, kenapa pilih Pasar Senen, Mas? Deket dari rumah sih salah satunya. Tapi di tempat lain udah pernah datang? Udah pernah beberapa kali juga. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Produk yang bisa dipilih apa sih? Kalau saya sih nyarinya sepatu aja sih, Mbak. Sepatu. Iya. Kalau kayak baju atau apa gitu enggak Baju ya? ya lumayan sih sering, tapi lebih sering ke celana. Cuma saat ini lagi nyari sepatu aja. Kayak Kalau gitu. menurut pendapat Mas nih ya, Iya. kenapa sih pilih barang thrift gitu loh? Pertama dari harga sih, Kak. Harga ya? Iya, Terus? harganya lebih murah. Jadi pas saya lah sama kantong mahasiswa ibaratnya. Oh. Gitu. Oke, terus kenapa sih nggak maksudnya, tapi ini belinya yang memang thrift branded gitu atau gimana ya Mas? Atau yang Iya, bagus aja ya, asal bener-bener. bagus Salah aja? satunya itu sih branded, terus juga murah, terus juga ya udahlah cocok aja sama kantong saya, Kak. Cocok Gitu. ya, fashionable juga ya. Salah satunya bisa. Dalam sebulan kira-kira berapa kali tuh belanja barang-barang thrift? Bulanan tuh sih paling kalau kebutuhan aja, kalau misalnya lagi butuh sepatu nih, ya udah langsung deh ke Pasar Senen kayak gitu beli sepatu. Oke. Terus pernah beli di e-commerce? Kan ada sekarang ya. Tahu nggak kalau misalnya sekarang produk thrift tuh udah ada e-commerce-nya kayak Preloved gitu. Belum pernah iya. ya? Paling taunya dari Instagram gitu aja sih, Kak. Oh, Instagram kayak beberapa ya. akun yang jual thrifting gitu. Oh, pernah beli belanja lewat sosial media? Belum gitu? sih, kayak lebih enak ngecek langsung gitu sih, ngeliat langsung lebih enak. Oke deh, yaudah selamat berbelanja ya Mas, Siap. makasih. Oke, Kak. Kak, maaf ganggu waktunya. Lagi pilih-pilih ya? Pilih aja. Lagi beli produk apa Kak biasanya kalau di Pasar Senen? Pilih aja. Campur-campur. Dikonsumsi pribadi atau dijual lagi? Dijual. Oh, dijual. Punya online shop juga Kak? Atau ada toko offline-nya? Oh, dua-duanya sih. Oh, ada. Oke. Kenapa pilihnya baju thrift gini Kak? Emang jualannya khusus baju thrift atau ada mix di toko? Khusus thrift aja. Khusus thrift aja. Biasanya kalau produk yang sering dibeli tuh pakaian wanita atau ada pakaian laki-laki juga? Women ya. Lebih ke jaket atau emang semua produk ada? Ada sih, dari blazer, Oh, blazer. hoodie-hoodie gitu, jaket gitu. Oh, Lucu gitu. lumayan banyak ya pembelinya ya untuk thrift, barang thrift gitu ya Kak. Selain belanja di Pasar Senen, belanja di mana lagi Kak? Atau emang hanya di Pasar Senen? Di sini aja. Di sini aja. Kira-kira dalam sebulan berapa kali itu balik ke sini? Sebulan tuh berarti 4 ya. Oh, 4 kali, berarti setiap minggu datang ya. Oke deh, selamat berbelanja ya Kak. Terima kasih. Goceng kuliner yang plus 10 ribuan aja, boleh dibeli yang plus cuma goceng. Boleh yang plus. Selamat siang, silakan. Ibu. Siang, Kak. Mau tanya-tanya boleh? Iya, boleh Ibu di sini jual udah berapa lama? Udah lama kita mah. Udah berapa tahun kira-kira? Udah 17
7 tahunan. Kan sebelumnya di kaki 5. Oh, di Terus bawah. kita punya, Terus masuk ke terus sini. masuk ke sini punya kios sendiri gitu. Kira-kira dalam sebulan berapa item yang terjual, Bu? Ada Banyak 100. sih, ada lebih dari 100. Oh iya? Kan jadi kiosnya banyak punya bos saya. Produk yang paling banyak laku apa, Bu? Ini vintage. Yang vintage. Iya. Terus? Kita kan kebanyakan bahannya ini chiffon vintage. Ya jadi kita terjual gitu loh. Kalau yang sebelah kan katun, blus itu kemeja Tapi satu katun. toko. Ya satu beda, maksudnya punya bos saya juga beda kios gitu loh. Yang sebelah kan bahannya katun kemeja, yang ini kemejanya chiffon. Nah, kebanyakan kan vintage gitu, banyak terjual Kak. Berarti pembelinya rata-rata tuh usia saya apa Ya usia? aula muda, ibu-ibu juga ada. Oh, banyak. Banyak juga, iya. Kira-kira 17 sampai 40 lah ya. Iya. Oh. Ini barang babe kan disebutnya ya, barang second, tapi kan dari luar tuh, di barang import gitu loh. Ini juga udah terkenal. Oh, udah. Udah. Oh, tapi nggak ada online shopnya. Online shop tergantung sih, kita juga kan langganan banyak. Nah, pembeli kita itu langganan itu dia kadang suka jual online shop juga. Oh, jadi beli grosiran di sini bisa ya? Bisa. Buat jual lagi bisa. Oh, Kak. bisa. Iya. Kira-kira kita kan banyak. sebulan lebih dari 500 item terjual, Bu? Iya. Lebih. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Tapi kalau nggak ini ya, nggak pandemi ya, Nah, maksudnya tapi sekarang- normal lagi kan. sekarang udah mulai normal Iya, lagi ya? Gitu. Oke deh, makasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama, Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman, tadi sudah lihat ya hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami. Berdasarkan pernyataan atau jawaban-jawaban dari responden tersebut, kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, alasan mengapa mereka atau responden-responden tadi belanja di thrift shop. Jadi karena harganya relatif murah, namun kualitasnya cukup baik. Terus juga karena lokasi, kebanyakan dari mereka dekat belanja di Pasar Senen itu karena dekat dari rumahnya. Yang ketiga, di sini ada satu responden yang memang agak berbeda jawabannya. Jadi responden tersebut mengatakan bahwa alasan mengapa dia belanja di thrift shop karena dia menjual kembali. Jadi barang-barang atau pakaian thrift tadi di rebrand atau di remodel lalu dijual di online shop milik responden tersebut. Nah, selanjutnya dari segi mayoritas konsumen, apakah sudah pernah belanja di thrift shop atau baru pertama kali? Semua responden yang kita tanyakan itu mengatakan pernah atau memang lebih dari satu kali. Ada yang sering, ada yang kadang-kadang. Nah, tapi intinya mereka pernah belanja di thrift shop sebelumnya. Terus item apa saja yang memang biasa dibeli oleh mereka? Jadi 4 responden di situ mengatakan pakaian, jadi atasan ataupun bawahan. Sedangkan ada satu responden dari mahasiswa ya, yang dia ingin membeli atau berniat belanja sepatu cats gitu. Jadi tidak hanya pakaian saja, tapi juga banyak di situ ya. Salah satunya adalah sepatu cats. Nah, kebetulan di situ kita tidak hanya mewawancarai dari segi pembeli, namun kita juga berkesempatan menanyakan ya, mewawancarai ke salah satu penjual di thrift shop itu. Nah, dia mengatakan bahwa target konsumennya itu yang banyak adalah dari kalangan wanita yang berusia sekitar 17 sampai 40 tahun. Nah, dalam 1 bulan penjualan mereka sebelum pandemi itu bisa mencapai 500 item ya, dapat menjual lebih dari 500 item. Akan tetapi pada saat pandemi seperti ini 2 tahun belakangan ini, mereka hanya dapat menjual 100 item lebih. Ya, jadi pandemi ini memang sangat mempengaruhi bisnis mereka. Namun menurut kelompok kami, barang-barang yang dijual di thrift shop itu tidak kalah dengan barang-barang pakaian yang dijual memang secara resmi, secara tanda kutip berkualitas dengan harga yang cukup mahal. Mungkin itu saja
yang kelompok kami bisa sampaikan tentang ruang lingkup thrift shop. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.